Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, kembali dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya tergelitik untuk bisa berbicara tentang sosok Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sejauh ini sudah melakukan gerakan yang luar biasa, satset, sehingga namanya kian melambung, ya, menjadi pusat pembicaraan, terutama dengan keberhasilan untuk bisa mendatangkan tim Tango Argentina, juara dunia 2022 di Qatar kemarin, di mana bersama dengan Lionel Messi, La Pulga, sang superstar mereka, akan bermain di Jakarta dalam friendly match atau FIFA Matchday tanggal 19 Juni yang akan datang, setelah Argentina akan singgah lebih dulu di Beijing untuk menghadapi tim Australia pada tanggal 15 Juni, dan kita sebelum itu juga akan bertarung dalam FIFA Matchday menghadapi Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya, sebelum melawan Argentina tanggal 19. Ini upaya dari Erick ini luar biasa. Sejak, ya baru 3 bulan kalau bisa dikatakan, sejak 16 Februari lalu dia diangkat, dipilih sebagai Ketua Umum PSSI menggantikan Iwan Bule. Artinya ada keberkahan tangan dia yang luar biasa, tangan dingin dia. Ya, mungkin dia diberkati oleh Tuhan, karena setelah dia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, tim nasional kita untuk U22 yang tampil di cabang olahraga sepak bola di SEA Games Kamboja, kita tahu bersama meraih medali emas setelah menunggu 32 tahun lamanya. 32 tahun. Sejak 1991 di Manila, Rocky Putirai dan kawan-kawan merebut medali emas dan tidak pernah lagi sebelum Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa, ya, melakukan hal yang terbaik, memutuskan begitu panjang, ya, dahaga atau puasa gelar atau medali emas, dan kita mengalahkan Thailand dengan 5-2 di final. Erick Thohir hadir di sana, memberikan semangat, motivasi kepada semua pemain. Bahkan ketika terjadi kekacauan di final melawan Thailand, dia juga turun ke lapangan, ya, kemudian memberikan ketenangan kepada semua pemain ofisial yang berada di lapangan. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Erick Thohir. Dia dengan cepat juga memanggil sebuah firma, ya, untuk bisa mengaudit keuangan PSSI yang dianggap sudah kredit selama ini. Ya, ini dia ingin bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi dia ingin semua ini berjalan dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Erick Thohir. Ya. Kemudian bagaimana upaya dia untuk bisa membenahi para wasit-wasit yang dianggap pada kompetisi yang lalu ini kurang begitu bagus, dapat sorotan tajam, banyak membuat hal-hal yang tidak baik, ya, sehingga pertandingan juga terasa kacau. Ada muncul lagi jual beli kemenangan atau pengaturan skor yang sana, ini yang akan dipangkas oleh Erick Thohir. Tidak lagi terjadi di era dia sebagai ketua umum. Dia juga berusaha untuk bisa ada VAR, ya, walaupun ini akan di putaran kedua yang mungkin baru bisa berlangsung, tapi ini niat yang baik untuk membenahi sepak bola Indonesia agar berkualitas. Erick dengan ada VAR ini, ya, untuk meminimais kesalahan-kesalahan yang dibuat atau blunder-blunder yang dibuat para wasit di lapangan, membantu para wasit. Tapi ini kan perlu untuk kerja keras, perlu menyiapkan SDM yang berkualitas di sini untuk para operator VAR ini, ya. Semua akan terkait di dalam, ya. Ini satu hal yang sangat baik. Pembinaan usia muda juga menjadi satu pemikiran dari Erick Thohir setelah dia sukses di SEA Games sebagai ketua umum, dan sekarang tugas dia semakin berat ke depan, ya. Tentunya dengan target-target bagi para pelatih termasuk Sintayong, ditargetkan untuk bisa berbuat banyak, lolos dari fase grup di putaran final Piala Asia di Qatar nantinya tahun depan, karena kita di grup D, grupnya agak keras kelihatannya di sana, Jepang, Irak, dan Vietnam, tidak main-main. Dan juga bagaimana kita bisa lolos juga dari babak pertama di kualifikasi pra Piala Dunia, ya, yang akan dimulai pada Oktober yang datang untuk tim senior ini, dan ini tugas STY juga yang dibebankan. Nah, inilah langkah-langkah ke depan yang dilakukan oleh Erick. Bahkan untuk FIFA Matchday semua sudah disusun dengan rapi. Jadi tidak saat tiba akal, ya, untuk memikirkan siapa lawan tim Indonesia. Itu sudah disusun sampai tahun depan. Bahkan setelah Argentina, dia menginginkan, bahkan sudah ada kontak-kontak, sudah berhubungan langsung dengan Federasi Sepak Bola Brasil, Federasi Sepak Bola Portugal, Federasi Sepak Bola Maroko. Ini terus dilakukan oleh Erick hubungan.
Dan itu akan datang setiap tahun satu tim besarnya akan datang di era kepengurusan Erik. Jadi ini suatu hal yang sangat baik, luar biasa, fantastis. Bagaimana dia punya hubungan baik juga dengan ketua FIFA, Gianni Infantino. Kita tahu bersama ketika kasus Kanjuruhan, ya, dia bolak-balik untuk agar kita tidak di-ban. Ya, kemudian juga dengan bagaimana FIFA ketika menghukum kita, membatalkan kita sebagai tuan rumah U20 yang tinggal hanya 2 bulan waktu itu, dan dia bolak-balik juga untuk kita tidak bisa kena hukuman, sanksi dari FIFA, dan memang ada hukuman terjatuh tapi hanya administrasi. Sangat kecil. Nah, itu adalah peran dari Erik yang luar biasa memang untuk bisa berbicara ya dengan petinggi-petinggi FIFA, termasuk ketua umum atau presiden FIFA Gianni Infantino. Nah, itu dari sisi Erik kita bisa melihat bagaimana kehebatan dia ya. Sekarang kalau Erik ini tidak dikawal, menurut saya tidak dijaga, ini bahaya. Dia bisa masuk kubangan. Ada hal-hal blunder juga yang bisa dilakukan oleh Erik, dan itu sudah terlihat. Ya, jangan sampai ini Erik dibiarkan bergerak sendiri, harus dikawal para exco. Ya, Anda harus bisa memberikan pengawalan yang kuat. Jangan sampai ada pembisik-pembisik lain yang mempengaruhi visi misi Erick Thohir ini yang sangat baik. Ya, karena ini ketua umum yang saya rasa, menurut saya ini perbaikan sepak bola nasional ini akan bagus sekali untuk kedepannya. Kalau melihat bagaimana gerak cepat dari seorang Erick Thohir. Tapi itu dia, karena sudah kelihatan, sudah terjadi. Ya. Pertama kalau bisa dilihat dengan posisi Sintayong. Ya. Ketika Erik mengumumkan di hadapan para wartawan juga bahwa Sintayong itu akan memegang level di timnas senior dan juga di U23. Ya, ada dipisah dengan Indra Safri yang lebih ke junior di bawahnya, mungkin di U19, U20 ya, U22, sehingga STY itu harus difokuskan ke dua level tersebut. Kemudian setelah tim U22 berhasil di Kamboja meraih medali emas dengan Indra Safri membawa tim ini bagus, berubah pikiran dari Erick Thohir. Ya, secara tiba-tiba STY didorong hanya untuk fokus di tim senior, bukan di U23. U23 itu diambil alih oleh Indra Safri. Karena melihat ini, ya bukan salah Indra Safri juga, karena dia kan ikut aja kemauan dari bosnya, dari ketua. Nah ini, berubah-berubah ini yang saya pikir yang membuat juga STY agak galau. Ya. Walaupun dia harus bisa menerima itu, sudah ada pembicaraan dengan Erik dari hati ke hati, tapi Erik sudah terlanjur memberikan ini tanggung jawab kepada STY untuk bisa menukangi U23 dan tim senior. Tapi sekarang STY hanya diberikan tim senior. Nah, U23 itu diambil alih oleh Indra Safri yang harus mempersiapkan diri untuk di Piala AFF U23 pada bulan Agustus mendatang, Asian Games di Hangzhou, Cina pada bulan September, termasuk dengan pertandingan di kualifikasi Piala Asia ya untuk U23. Nah ini, ya. Kemudian selain apa yang Erik lakukan ini, yang dianggap oleh beberapa juga banyak juga pengamat melihat bahwa ini ada sesuatu yang mungkin ada pembisik-pembisik di sini, walaupun mungkin ini ada yang mengatakan tidak ada. Tetapi ini kan perubahan-perubahan drastis seperti ini yang mengagetkan. Ya, termasuk yang kedua adalah soal operator Liga 2. Nah, Liga 2 ini juga sudah diputuskan dalam sarasehan di Surabaya kalau nggak salah ya. Itu diputuskan bahwa Erik menunjuk Liga 2 ini harus mandiri, harus ada operator sendiri menjalankan. Ya, berbeda dengan di PT LIP yang mengoperate untuk Liga 1 ya. Tapi ini Liga 2 harus sendiri sehingga mereka bisa baiklah kalau dikelola dengan sendiri. Ya, jangan dianggap sebagai anak tiri mereka selalu ya dibawa untuk bagaimana hanya Liga 1 terus yang akan diutamakan untuk siaran live. Ya, Liga 2 juga harus demikian, makanya dibutuhkan orang-orang dari Liga 2 ini untuk bisa mengoperate. Ya, sehingga ini bagus. Ya, sudah dicanangkan di sana dan tinggal dimatangkan. Sudah ada rapat-rapat, sudah bahkan dibentuk, ada mungkin perwakilan, ada 5 perwakilan yang ada, termasuk dari Sulut, dari Papua ada juga ikut di dalam untuk merumus ini bagaimana agar operator Liga 2 ini dikelola dengan sendiri dan akan berkembang dengan baik saya pikir. Tapi kemudian setelah ditunjuk ini, dan bahkan Erik sudah menunjuk juga seorang exco, Pak Peter Tanuri, untuk bertemu dengan yang dia menunjuk ini sebelumnya, ya Pak Mas Gede Widiade, yang sudah memang menyusun semua ini untuk bisa lebih baik, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bagus untuk Liga 2. Ya. Dan Pak Gede sudah bersama dengan timnya dan ya anak-anak dari Liga 2 ini ya sudah dengan semangat-semangatnya. Tapi kemudian yang terjadi pembatalan lagi, dikembalikan ke PT LIP. PT LIP yang akan mengelola
untuk Liga 2. Walaupun katanya dalam tanda kutip sementara. Hilang. Apa yang sudah tadinya dicanangkan bahwa ini akan mandiri Liga 2 sendiri. Tapi ini diumumkan langsung oleh Erick Thohir, berubah lagi. Makanya saya pikir ini bukan dari Erick Thohir sebenarnya. Ini ada orang-orang yang sengaja untuk ya mempengaruhi beliau. Walaupun saya pikir sebenarnya dia seorang pengusaha yang kuat, tidak boleh dipengaruhi. Tapi toh bisa berubah pikiran. Ya, dari hal ini sudah sampai di atas, sampai di puncak ini sudah 99 ya persen itu pasti akan dikelola oleh Pak Gede Widiade dan timnya yang sudah ditunjuk, memang sudah kesepakatan bersama. Namun sekejap itu berubah, dikembalikan ke PT LIP. Nanti dilihat lagi evaluasi pada tahun depan. Tapi yang lebih parah lagi ke sini bahwa ada yang mengatakan ini tidak siap, perangkatnya tidak siap. Nah, orang-orang itu yang membuat ya kubu dari orang-orang yang sudah menyiapkan, sudah rapat siang malam, ya Pak Gede dan timnya itu, wah merasa ini perlu diluruskan, diklarifikasi. Mereka justru lebih siap, tapi kenapa muncul katanya tidak siap? Wah ini Pak Ketua, Pak Erick harus bisa melihat dulu, ya bagaimana sebelum merubah lagi ya, sebuah keputusan yang sudah diumumkan tapi kemudian berbalik, ya gagal untuk diteruskan. Hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi, terjadi lagi untuk ke depan. Saya setiap statement yang sudah lakukan berubah lagi statement dan sudah berjalan, kecuali belum berjalan ini seperti bagaimana persiapan untuk Liga 2 ini dengan operator sendiri, ya. Tapi kemudian digagalkan, dikembalikan ke PT LIP. Sebenarnya PT LIP ini ya dia urus aja Liga 1. Liga 2 sudah benar Pak Erick tuh dalam serasian kasih ke Liga 2 sesuai dengan apa yang diumumkan oleh Pak Erick Thohir ini. Tapi ya itu yang terjadi. Ya. Termasuk juga kita lihat dengan hal Sintayong ya, yang terus diulur sampai di akhir tahun ini, yang kemudian nanti akan ada pembicaraan lagi soal nasib Sintayong, yang saya pikir Sintayong itu akan meninggalkan Indonesia dengan ketidakjelasan dia, karena harus menunggu sampai akhir. Mana bisa di negara-negara lain nggak ada tunggu seorang pelatih sampai di akhir dia terakhir untuk bisa berbicara lagi, sudah harus diperpanjang 1 tahun sebelumnya. Nggak ada. Coba cari negara mana yang harus menunggu sampai dia habis kemudian akan berbicara dengan dia untuk diperpanjang atau tidak. Nasib dia harus sudah jelas. Makanya STY sudah memilih untuk bebas. Dalam artinya kalau di main transfer ini bebas transfer, dia sudah bisa memilih kemana dia akan pergi. Nah itulah saya pikir Pak Erick Thohir ini orang yang baik, ya, orang yang punya niat bagus untuk bisa mengangkat sepak bola Indonesia. Itu saya bilang tadi, ya, harus dikawal dengan ketat, harus memberikan masukan-masukan yang baik, yang pas untuk perbaikan sepak bola kita. Jangan sampai lagi ada orang-orang yang datang membisik, merubah lagi setiap keputusan-keputusan yang ada. Seperti yang saya sebutkan ada 2 tadi. Ya, jangan sampai lagi ke depan ini akan berubah-berubah lagi. Nah, itu. Karena kita lihat kalau dari planning Erick Thohir ini kan bagus, sangat profesional. Akan mendatangkan Dirtek dari luar, dari Jerman, kerjasama dengan Jepang, ya, untuk mengurus sepak bola putri kita. Ya, ada pelatih dari Jepang, kan bagus. Wasit-wasit diambil dari Jepang untuk bisa mengangkat kualitas sepak bola untuk Liga 1 kita yang memimpin dengan baik. Nah, ini bagus, pemikiran-pemikiran yang memang semua ke depan. Jadi larinya ini kencang banget. Tapi yang tadi itu, sekali lagi, Pak Ketua, jangan sampai ada orang bisa mengatakan ini pelin-pelan, yang bisa berubah-berubah. Nah, jangan, saya pikir ini. Dan saya masih meyakini ya, bahwa Erick akan menjadi ketua umum yang baik untuk mengangkat sepak bola Indonesia ke depan. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.